Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana prinsip dari pembekuan. Jadi prinsipnya adalah suhu mengalami penurunan di bawah titik bekunya sehingga sejumlah air berubah bentuk menjadi kristal es. Dalam hal ini fungsinya sebagai pengawetan, yaitu suhu rendah dan juga AW-nya rendah. Teorinya adalah proses pengambilan panas bahan di mana panas sensibel ini mengalami penurunan suhu. Kemudian pengambilan panas bahan yang lainnya adalah panas respirasi dan juga panas laten atau kristalisasi. Panas laten kristalisasi ini pada saat proses ini maka air berubah menjadi es. Nah, proses pengambilan panas bahan pada proses pembekuan bergantung pada kapasitas alat pembeku yang digunakan. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah hubungan waktu dan juga suhu selama proses pembekuan. Bisa kita lihat dari A ke B dia mengalami penurunan suhu. Kemudian A ke S, kemudian dari S ke B dia mengalami peningkatan suhu yang cukup tajam dan waktu yang singkat. Kemudian dari B ke C dia mengalami penurunan suhu yang sedikit dalam waktu yang lama, dan dari C ke D dia mengalami sedikit kenaikan suhu, dari D ke E mengalami penurunan suhu dengan waktu yang lumayan lama, dan dari E ke F mengalami penurunan suhu dalam waktu yang sangat singkat. Dari grafik tersebut, AS adalah bahan yang didinginkan di bawah titik bekunya, dan pada titik S ya, ini air tetap dalam kondisi cair, jadi A ke S, dan pada titik S air tetap kondisi cair. Nah, kemudian panas dilepaskan dari bahan. Kemudian suhu naik cepat ya, sehingga terjadi kenaikan suhu yang cepat dalam waktu yang sangat singkat. Kenaikan suhu cepat tersebut ke titik beku. Kemudian dalam proses ini, kristal es mulai terbentuk dan panas laten dilepaskan. Nah, kemudian kita lihat tadi ya, dari B ke C itu terjadi penurunan suhu dalam waktu yang cukup lama, yaitu proses panas dilepaskan dari bahan. Dalam hal ini panas laten dilepas dan terbentuk es ya. Jadi proses yang lama ini terbentuk es, terjadi penurunan suhu dalam waktu yang relatif lama. Nah, C ke D terjadi peningkatan suhu ya dalam waktu yang singkat. Hal ini disebabkan karena solut mengalami supersaturasi sehingga terbentuk kristal-kristal es ya. Lagi-lagi di sini panas laten dilepaskan dan suhu naik ke suhu eutektik. Dan dari D ke E adalah proses kristalisasi air berlanjut ya. Dan dari E ke F ya, dalam hal ini D ke E ke F itu terjadi proses penurunan suhu, di mana E ke F ini suhunya menurun sangat tajam karena suhu campuran es dan air turun ke suhu freezer. Ini ya, kurang suhu freezer maksudnya. Nah, untuk metode pembekuan ada metode mekanis dan pembekuan kriogenik. Nah, untuk metode pembekuan mekanis ya, atau mechanical freezer, ini adalah proses evaporasi dan kompresi dari refrigerannya dalam siklusnya kontinu dan dalam tempat yang tertutup atau pipa. Jadi maksudnya adalah prosesnya di dalam suatu bak,
baknya itu adalah tertutup. Di sini kita bisa melihat bentuk freezer ya, yang sering kita jumpai itu merupakan mechanical freezer. Nah, kemudian ada pembekuan kriogenik. Pembekuan kriogenik ini adalah perubahan fase refrigeran tidak dapat balik dan dalam tempat yang terbuka. Jadi di sini lebih kepada prosesnya seperti aliran atau penyemprotan ya. Prosesnya adalah tidak dapat balik dan dalam tempat yang terbuka. Untuk mechanical freezer ini dibagi menjadi 3, yaitu cold air freezer atau udara dingin, freezer udara dingin. Kemudian cold liquid freezer, freezer freezer cairan dingin, dan cold surface freezer, yaitu freezer permukaan dingin. Ini contoh ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Tipenya adalah chest freezer, yaitu pembekuan dalam udara stasioner pada suhu minus 20 sampai minus 30 derajat Celcius ya. Minus 20 sampai minus 3 derajat Celcius. Jadi ini ya. Jadi ini pembekuan dalam udara stasioner ya. Dia lebih kepada cold air freezer, digunakan untuk pembekuan daging, penyimpanan makanan beku, ruang pengeras untuk es krim. Nah, kemudian ada lagi yaitu ya tipe yang blast freezer ya, yang bisa lihat di sini ya, walaupun dia dikotak ya, tetapi kipas aliran udaranya, sehingga di setiap bagian itu sama ya aliran udaranya. Nah, blast freezer ini udaranya disirkulasikan pada makanan antara minus 30 sampai minus 4 derajat Celcius pada kecepatan 1,5 sampai 6 meter per detik. Nah, untuk blast freezer ini ekonomis untuk pembekuan bahan yang berbeda ukuran dan bentuk. Kemudian selain blast freezer ada belt freezer. Jadi bentuknya dia seperti sabuk ya, dia berputar ya. Dalam hal ini adalah merupakan modifikasi dari belt freezer, di mana bahan ditempatkan pada belt yang berbeda. Jadi di sini walaupun dia kotak, berada di dalam kotak, tetapi bahannya itu diputar ya, diputar dalam suatu belt. Kemudian udara dingin atau semprotan nitrogen cair diarahkan ke bawah dengan arah yang berlawanan. Jadi ada aliran udara dinginnya. Untuk selanjutnya adalah cold liquid freezer. Contohnya adalah immersion freezer, di mana bahan dikemas dan dilewatkan melalui wadah yang berisi larutan, kemudian bahan pendinginnya tetap cair, tidak terjadi perubahan fase selama proses pembekuan. Nah, kemudian ada juga flat freezer. Ini yang tipe cold surface freezer ya. Jadi flat freezer ini terdiri dari beberapa plate, di mana di sini refrigeran dipompakan pada min 4 derajat Celcius. Ini adalah contohnya cold surface freezer ya, itu plate freezer. Nah, selain mechanical freezer, ini ada yang namanya cryogenic freezer. Ini contohnya untuk cryogenic freezer ya.
Nah, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi selama pembekuan, yaitu perubahan pada pigmen, cita rasa, dan komposisi nutrisi. Kemudian, destabilisasi emosi dan pengendapan protein serta perubahan tekstur. Perubahan tekstur ini tergantung pada kecepatan pembekuannya. Nah, ini bisa dilihat di sini untuk pembekuan lambat dan pembekuan cepat. Jadi, untuk pembekuan lambat ini, kristal es yang terbentuk ini besar, sehingga dia berpotensi merusak dinding-dinding sel. Sedangkan untuk pembekuan cepat, ini kristal-kristal es yang terbentuk ini kecil-kecil ya, sehingga tidak berpotensi merusak dinding sel. Nah, kalau misalnya pada pembekuan lambat ini kan kristal esnya terbentuk besar, nah kemudian dia dikeluarkan dari proses pembekuan dan dicairkan, otomatis air yang keluar dari sel ya itu akan banyak ya, dan ruang yang awalnya terisi oleh kristal es tadi maka akan menyusut, sehingga banyak produk pangan yang dinding selnya lunak seperti pada sayur dan buah itu tidak cocok untuk dibekukan ya. Karena apa? Karena pada proses pembekuan itu akan merusak dinding sel. Tapi lain jika sayur dan buah tersebut sudah mengalami treatment proses seperti blanching ya. Pada saat proses seperti blanching itu kan otomatis dinding selnya itu sudah mengalami pemasakan ya, sehingga dinding selnya menjadi elastis seperti itu. Dan ketika dibekukan maka kehilangan air ya, kemudian proses perusakan akibat kristal-kristal es tadi yang besar itu bisa diminimalkan. Nah, kemudian untuk aspek mikrobiologis, ini seperti sel vegetatif, khamir, kapang, dan bakteri gram negatif, dalam hal ini coliform dan salmonella, dia mudah rusak. Kemudian bakteri gram positif, ya, dan juga spora kapang, ini dia lebih tahan, dan spora bakteri seperti Bacillus dan Clostridium ini lebih tahan. Oleh sebab itu juga penting dilakukan pengolahan terlebih dahulu seperti proses pemanasan untuk mematikan ya spora bakteri Bacillus dan Clostridium, karena mengingat Bacillus dan Clostridium ini adalah merupakan bakteri patogen. Dari materi pembekuan saya rasa sudah cukup ya sampai di sini. Silakan kalau ada yang ditanyakan kita bisa pindah ke sesi diskusi.